Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kita memilih kasus ini. Yang pertama dimulai dari pengertian kualitas udara dan seberapa penting kualitas udara. Kualitas udara merupakan indikator penting dalam suatu lingkungan, yang dimana suatu lingkungan itu adanya aktivitas industri, transportasi, serta pemukiman yang padat. Kabupaten Probolinggo itu sendiri memiliki zona diperuntukkan yang menghasilkan emisi udara, sehingga harus adanya pengecekan kualitas udara secara berkala. Lalu, tujuan dari laporan tugas kelompok ini adalah menganalisis sebaran tingkat polusi berdasarkan parameter NO2 dan SO2 dari hasil pemantauan tahun 2023 yang dilakukan oleh instansi yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ditya Khairul dengan NIM 101233310. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema data warehouse dan juga proses ETL. Nah, pada slide ini ditampilkan skema data warehouse yang menggunakan pendekatan star skema atau skema bintang. Skema ini memiliki satu tabel fakta utama, yaitu fak kualitas udara, yang berada di tengah dan terhubung langsung dengan dua tabel dimensi, dim tanggal dan dim lokasi. Tabel fakta menyimpan data hasil pengukuran polusi udara seperti PM10, NO2, SO2, dan lain-lain. Sementara itu, dim tanggal menyimpan informasi waktu pengukuran seperti tanggal, bulan, dan kuartal. Dan dim lokasi menyimpan informasi geografi seperti provinsi, kota, dan kategori lahan. Dengan struktur seperti ini, analisis bisa dilakukan lebih fleksibel dan cepat, misalnya untuk melihat rata-rata polusi per bulan atau membandingkan antar kecamatan. Selanjutnya, ini adalah struktur dari masing-masing tabel di skema data warehouse. Yang pertama adalah tabel fakta, fak kualitas udara yang berisi pengukuran nilai polutan seperti PM10, SO2, NO2, CO2, dan O3. Tabel ini memiliki primary key yaitu ID fakta dan foreign key yaitu ID tanggal dan ID lokasi yang mengarah ke dimensi waktu dan lokasi. Kemudian di dim tanggal terdapat kolom seperti tanggal bulan, tahun, dan kuartal dengan primary key ID tanggal. Dan di dim lokasi terdapat informasi provinsi, kota, dan kategori lahan dengan primary key ID lokasi. Struktur ini memastikan setiap pengukuhan terhubung dengan waktu dan lokasi secara rapi dan konsisten serta memudahkan proses join dan analisis dalam OLAP atau laporan. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses ETL. Yang pertama yaitu adalah ekstrak sumber data, kolom, dan pemeriksaan awal. Pada tahap ekstrak, data diambil dari file CSV berjudul data kualitas udara 2023.csv. File ini merupakan hasil pemantauan manual oleh instansi lingkungan hidup selama 14 hari di 16 titik lokasi di Kabupaten Probolinggo. Dari file tersebut, kolom-kolom yang kami ambil antara lain provinsi dan kota sebagai identitas geografis, tanggal sebagai waktu pengukuran, nilai polutan seperti PM10 dan lain-lain, serta kolom maks kritikal dan status kualitas udara. Setelah data diekstrak, kami melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kualitas data. Mengecek apakah ada kolom kosong, terutama di kolom penting seperti tanggal dan status, memastikan format tanggal valid, dan mengidentifikasi nilai tidak logis. Tahap ekstrak ini penting agar data yang akan dilanjutkan ke transformasi benar-benar bisa diandalkan. Nah, tahap selanjutnya adalah transform dan load. Di tahap transform, di sini kita akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama ada standarisasi format, seperti menyamakan format tanggal. Yang kedua ada pembersihan nama lokasi, misalnya huruf kapitalisasi agar tidak ganda. Yang ketiga ada pemisahan waktu, tanggal dipencet menjadi hari, bulan, dan tahun. Yang keempat pembuatan ID unik untuk tiap lokasi agar cocok dengan dimensi. Yang terakhir ada menghapus data kosong atau tidak logis seperti status yang kosong atau nilai minus. Yang kedua ada load. Setelah data siap, kami mulai memasukkan ke data warehouse. Data tunggal dimuat ke dim tanggal, lokasi dimuat ke dim lokasi, dan data pengukuran dimuat ke fak kualitas udara. Pada bagian ini, kami menampilkan rata-rata konsentrasi dua jenis polutan udara, yaitu nitrogen dioksida dan sulfur dioksida, di wilayah Kabupaten Probolinggo sepanjang tahun 2023. Rata-rata ini dihitung berdasarkan data dari 16 titik pantau yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan mempertimbangkan jenis peruntukan lahan seperti industri, perdagangan, permukiman, dan pertanian. Dari hasil perhitungan dengan perintah average I nomor 2 dan average I SO2 di basis data Neo4j, terlihat bahwa wilayah dengan peruntukan industri memiliki konsentrasi rata-rata tertinggi, terutama untuk polutan nitrogen dioksida. Sebaliknya, wilayah dengan peruntukan pertanian dan hutan lindung menunjukkan kadar-kadar rata-rata polutan yang paling rendah. Temuan ini menegaskan adanya hubungan kuat antara aktivitas manusia dan tingkat pencemaran udara. Aktivitas industri dan transportasi yang padat terbukti berkontribusi besar terhadap tingginya nilai polutan di udara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Wicaksono Prabowo dengan NIM 10 12 33 15. Di sini saya akan membacakan rekomendasi manajerial. Jadi yang pertama adalah ada pengendalian polusi industri, reformasi transportasi dan emisi perkotaan. Yang ketiga ada perlindungan wilayah hijau. Keempat ada pemantauan musiman dan kesiapsiagaan. Lalu ada laporan manajerial. Konsentrasi polusi tertinggi pada area industri. Kecamatan dengan peruntukan lahan industri menunjukkan rata-rata konsentrasi polutan yang paling tinggi dibandingkan wilayah lainnya, seperti perumahan atau pertanian. Polusi relatif tinggi di wilayah perkotaan dan perdagangan. Selain industri, wilayah yang didominasi untuk perdagangan dan jasa mengalami peningkatan pencemaran yang tinggi. Kualitas udara terbaik di wilayah pertanian dan hutan. Sebaliknya, kalau di kecamatan atau di ke industri itu cemarnya tinggi, kalau di pertanian dan hutan tuh malah paling rendah atau wilayah hijau. Lalu ada tren musiman polusi udara. Meskipun data ini bersifat tahunan, terlihat bahwa beberapa puncak polusi terjadi pada bulan-bulan tertentu seperti musim kemarau atau musim panen. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat dianjurkan meliputi penguatan infrastruktur pemantauan kualitas udara, yaitu perluasan titik pantau di seluruh kecamatan agar representasi data lebih merata, penggunaan teknologi sensor otomatis atau real-time monitoring untuk pelaporan lebih cepat dan akurat. Yang kedua itu ada penyusunan kebijakan berdasarkan data. Pemerintah daerah dan instansi terkait dapat menggunakan data ini untuk menetapkan zona pengendalian emisi dan kebijakan lingkungan yang berbasis bukti. Lalu ada penerapan kebijakan zonasi seperti low emission zone, khususnya di pusat kota dan kawasan industri. Yang ketiga itu ada sosialisasi dan pendidikan publik. Yang pertama bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang sumber dan dampak polusi udara serta cara-cara mitigasi seperti pemanfaatan transportasi yang ramah lingkungan dan pengurangan aktivitas pembakaran terbuka. Yang keempat itu integrasi data lintas tahun. Perlunya dibangun data warehouse yang terus diperbaharui secara tahunan untuk mendeteksi tren jangka panjang termasuk pengaruh musim, kebijakan, dan pertumbuhan wilayah terhadap kualitas udara. Dan yang kelima ada pengembangan dashboard lingkungan, yaitu membangun sistem dashboard virtual interaktif untuk pemangku kepentingan dan masyarakat umum yang menampilkan kondisi kualitas udara terkini dan rekomendasi kesehatan.